Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Brahmayawati dengan NIM 250103114 dari kelas D 254. Dan saya Kristabel Destiana Tania dengan NIM 250103095 dari kelas TI 254. Kami dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dharma Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman web 1 yang diampu oleh Bapak Muhtaram SES Komkom. Semoga video ini bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang ingin mempelajari pembuatan website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dan berikut website profil Karang Taruna yang kami buat menggunakan Visual Studio Code dengan 3 file utama, yaitu index.html, style CSS, dan script.js. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan bagian index.html, yaitu file yang berfungsi sebagai kerangka utama dari website Karang Taruna yang kami buat. Di bagian paling atas terdapat deklarasi doctype HTML. Kode tersebut berfungsi untuk memberitahu browser bahwa website kami ini menggunakan standar HTML5, sedangkan atribut lang ID menunjukkan bahwa bahasa utama website adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya masuk ke bagian head yang berisi berbagai informasi pendukung. Pada kode ini meta charge digunakan agar seluruh karakter termasuk huruf dan simbol dapat ditampilkan dengan benar. Kemudian meta viewport dibuat untuk tampilan website menjadi lebih responsif sehingga dapat menyesuaikan ukuran layar laptop maupun smartphone. Setelah itu terdapat tag title yang menunjukkan judul website yang muncul pada tab user. Masih di dalam head, saya juga menghubungkan file CSS dan Google Fonts. Kode tersebut berfungsi agar seluruh desain dan tampilan website diambil dari file style CSS. Sedangkan Google Fonts digunakan untuk memberikan jenis judul yang lebih menarik sehingga tampilan website menjadi lebih profesional. Setelah bagian head, masuk ke bagian body. Bagian pertama yang saya buat adalah header. Di dalam header terdapat logo atau identitas Karang Taruna menggunakan kelas brand, kemudian menu navigasi seperti ini yang berisi profil, statistik, program, kalender, galeri, voting, pertanyaan yang sering ditanyakan, dan kontak. Selain menu, pada header juga terdapat tombol dark mode yang ditunjukkan pada kode berikut. Ini digunakan untuk mengganti tema website menjadi gelap atau terang, sedangkan hamburger menu yang ini akan muncul ketika website dibuka pada layar smartphone sehingga navigasi tetap rapi. Setelah header, saya membuat hero section menggunakan kode section class hero ID home. Pada bagian ini terdapat judul utama website, yaitu ini Karang Taruna Kelurahan Sidoarjo. Kemudian slogan menggunakan tag B serta 2 tombol aksi. Sini ada lihat program kerja dan kenali kami. Hero section ini merupakan bagian pertama yang dilihat pengguna ketika membuka website sehingga dibuat lebih menarik untuk memberikan informasi singkat mengenai website. Selanjutnya terdapat beberapa section utama, misalnya section profile, terus
kerja, section kalender, galeri, section pendaftaran, voting, pertanyaan yang sering ditanyakan, dan juga kontak. Masing-masing section ini memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari menampilkan profil organisasi, statistik kegiatan, daftar program kerja, kalender kegiatan, galeri dokumentasi, formulir pendaftaran, voting kegiatan, hingga pertanyaan yang sering diajukan. Lalu pada bagian galeri, di kode ini JavaScript akan mengambil data gambar lalu menampilkannya secara otomatis ke dalam elemen tersebut. Selanjutnya pada bagian pendaftaran, saya membuat form menggunakan kode form close daftar form. Di dalam form terdapat beberapa komponen seperti untuk menginputkan nama, nomor WhatsApp, lalu ada email, jumlah peserta, dan juga kode voucher. Nanti pengguna bakal diminta mengisi nama, nomor WhatsApp, email, lalu memilih kegiatan, menentukan jumlah peserta, dan jika memiliki voucher dapat memasukkan kode voucher. Lalu setelah semua data terisi, pengguna dapat menekan tombol ini, kirim sekarang, untuk mengirim data pendaftaran. Di bagian bawah halaman saya juga menambahkan beberapa elemen pendukung. Misalnya model detail kegiatan yang ditunjukkan pada kode ini. Model ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai suatu kegiatan. Jadi ketika pengguna memilih tombol lihat detail. Kemudian terdapat macro gallery yang ditunjukkan pada kode ini yang berfungsi untuk menampilkan gambar dalam ukuran yang lebih besar ketika dipilih. Selain itu terdapat tombol button back to top yang berfungsi untuk mengembalikan halaman ke bagian paling atas ketika pengguna sudah menggulir halaman paling bawah. Terakhir, sebelum penutup, ada slash body. Saya menghubungkan file JavaScript menggunakan kode script source sama dengan script.js. Tujuannya agar seluruh fungsi interaktif seperti dark mode, pencarian kegiatan, filter kategori, validasi form, perhitungan biaya, penyimpanan data ke local storage, voting, galeri, hingga pertanyaan yang sering ditanyakan dapat dijalankan setelah seluruh elemen HTML selesai dimuat. Jadi dapat disimpulkan bahwa file index.html berfungsi sebagai kerangka utama website yang menyediakan seluruh struktur dan elemen yang nantinya akan dihias menggunakan CSS serta diberi fungsi interaktif menggunakan JavaScript. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian JavaScript yang terdapat pada file script.js. Fungsi utama JavaScript pada website ini adalah memberikan interaksi sehingga website tidak hanya menampilkan informasi tetapi juga dapat merespon tindakan pengguna. Pada bagian awal program, saya membuat beberapa data utama menggunakan array dengan objek seperti kegiatan voucher, pertanyaan, dan voting option. Kemudian ada galeri. Data-data ini berisi informasi kegiatan voucher diskon, daftar pertanyaan, pilihan voting, dan galeri. Dengan cara ini, semua informasi cukup disimpan di
satu tempat sehingga lebih mudah dikelola. Selanjutnya saya membuat storage helper menggunakan local storage. Fungsinya adalah menyimpan data pendaftaran, riwayat, hasil voting, dan tema website secara lokal di browser. Jadi ketika halaman dimuat kembali, data yang sudah tersimpan tetap dapat digunakan tanpa harus menggunakan database. Kemudian saya membuat beberapa fungsi bantuan seperti format rupiah untuk mengubah angka menjadi format mata uang rupiah dan format tanggal untuk menampilkan tanggal dalam format Indonesia dan Sawtooth yang digunakan untuk menampilkan notifikasi ketika pengguna berhasil atau gagal melakukan suatu tindakan. Setelah itu terdapat fitur dark mode. Pada bagian ini, JavaScript akan memeriksa apakah pengguna sebelumnya sudah memilih mode gelap. Jika iya, maka tema tersebut akan langsung diterapkan ketika website dibuka kembali. Setelah itu, saya juga membuat tombol yang dapat digunakan untuk berpindah antara mode terang dan mode gelap. Berikutnya saya membuat fungsi render program. Fungsi ini bertugas menampilkan seluruh kartu program kerja secara otomatis berdasarkan data yang ada pada array kegiatan. Di dalamnya juga terdapat fitur pencarian dan filter kategori sehingga pengguna dapat menemukan kegiatan dengan lebih cepat. Kemudian selanjutnya terdapat fungsi open detail model yang digunakan untuk menampilkan detail lengkap suatu kegiatan. Ketika tombol lihat detail ditekan, JavaScript akan membuka modal yang berisi informasi seperti nama kegiatan, tanggal, lokasi, biaya, deskripsi, dan sisa kota. Pada bagian kalender dan galeri, saya menggunakan fungsi render timeline dan render galeri. Fungsi ini akan membuat daftar kegiatan berdasarkan tanggal serta menampilkan galeri kegiatan secara otomatis dari data yang sudah tersedia. Untuk galeri, saya juga menambahkan fitur lightbox sehingga ketika gambar dipilih, gambar akan ditampilkan dalam ukuran yang lebih besar. Selanjutnya terdapat fitur pendaftaran kegiatan. Pada bagian ini, JavaScript mengisi pilihan kegiatan secara otomatis ke dalam form menggunakan fungsi populate kegiatan select. Setelah pengguna memilih kegiatan dan jumlah peserta, fungsi update codebook akan menghitung total biaya termasuk jika pengguna memasukkan kode voucher yang valid. Kemudian saya membuat proses validasi form. Sebelum data dikirim, sistem akan memeriksa apakah semua data sudah sesuai seperti nama minimal 3 karakter, nomor WhatsApp, kemudian menggunakan format Indonesia, email valid, jumlah peserta tidak melebihi kuota, dan kegiatan sudah dipilih. Jika ada kesalahan, sistem akan menampilkan pesan error sehingga pengguna dapat memperbaikinya terlebih dahulu.
semua data sudah valid, maka data pendaftaran akan disimpan ke local storage. Kuota kegiatan akan dikurangi sesuai jumlah peserta dan riwayat pendaftaran akan ditampilkan pada halaman. Pengguna juga akan mendapatkan notifikasi bahwa pendaftaran berhasil dilakukan. Selain itu, saya menambahkan fitur ekspor data melalui tombol yang tersedia. Riwayat pendaftaran dapat diekspor ke dalam format CSV maupun TXT, sehingga data dapat disimpan atau dibuka menggunakan aplikasi lain seperti Microsoft Excel atau Notepad. Website juga memiliki fitur voting. Pengguna dapat memilih usulan kegiatan yang paling diinginkan. Setelah memberikan suara, sistem akan menyimpan status bahwa pengguna sudah melakukan voting sehingga tidak dapat memilih lebih dari satu kali. Selanjutnya, saya membuat pertanyaan, yaitu daftar pertanyaan yang dapat dibuka dan ditutup secara interaktif. Dengan cara ini, tampilan halaman menjadi lebih rapi karena jawaban akan muncul ketika pertanyaan dipilih. Terakhir, saya membuat back to top yang akan muncul ketika halaman digulir ke bawah. Saat tombol tersebut diklik, halaman akan kembali ke bagian paling atas dengan efek smooth scrolling. Setelah semua fungsi selesai dibuat, saya memanggil fungsi-fungsi seperti render program grid, terus render galeri, render timeline, render voting, dan render pertanyaan agar seluruh data langsung ditampilkan pada website pertama kali dibuka. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian style CSS, yaitu file yang berfungsi mengatur seluruh tampilan website. Jika HTML berfungsi sebagai kerangka dan JavaScript memberikan interaksi, maka CSS bertugas membuat tampilan website menjadi lebih menarik, rapi, dan responsif. Pada bagian paling atas, saya membuat CSS variabel menggunakan selector root. Pada bagian ini, variabel ini digunakan untuk menyimpan warna utama, ukuran sudut, dan efek transisi. Dengan cara ini, apabila saya ingin mengganti tema warna website, saya cukup mengubah nilainya di satu tempat tanpa harus mengedit seluruh CSS. Selanjutnya, saya membuat drag mode dengan codingan HTML add drag mode. Ketika JavaScript menambahkan kelas drag pada elemen HTML, seluruh warna website akan mengubah secara otomatis sesuai variabel yang sudah saya tentukan. Kemudian saya membuat CSS reset dengan codingan before after, box sizing, border box. Kemudian saya mengatur tampilan dasar halaman. Pada bagian ini, tujuannya agar setiap browser memiliki tampilan awal yang sama. Kemudian saya menentukan warna latar belakang, jenis huruf, warna teks, dan transisi saat tema berubah. Kemudian saya mengatur
header menggunakan kelas berikut. Set header saya menggunakan position stick sehingga header akan tetap berada di bagian atas saat pengguna melakukan scroll. Selain itu, saya juga memberikan efek blur dan border agar tampilan lebih modern. Untuk navigasi, saya menggunakan kelas MyNav pada display flag. Display flag ini seluruh menu tersusun sejajar secara horizontal dan memiliki jarak yang rapi. Selanjutnya, sedangkan tombol drag mode menggunakan kelas icon GTN. Saya juga menambahkan efek hover sehingga ketika kursor diarahkan ke tombol akan sedikit berputar dan warnanya berubah. Kemudian selanjutnya saya membuat desain tombol dengan kodingan PTN. Kelas PTN menjadi dasar seluruh tombol pada website. Kemudian saya membaginya menjadi beberapa jenis, misalnya PTN Prime untuk tombol utama, sedangkan PTN Ghost digunakan untuk tombol dengan tampilan transparan. Saya juga menambahkan efek hover sehingga tombol terlihat lebih interaktif ketika disentuh pengguna. Berikutnya saya mengatur tampilan hero section. Pada bagian ini saya memberikan jarak yang cukup besar agar tampilan awal website terlihat lebih lega. Untuk judul utama saya menggunakan hero title. Fungsi klaim ini membuat ukuran tulisan dapat menyesuaikan ukuran layar sehingga tetap proporsional pada komputer maupun smartphone. Saya juga membuat tombol pada hero menggunakan kelas hero CTA dan menambahkan animasi scroll menggunakan add keyframe scroll plus. Animasi ini membuat indikator scroll bergerak naik turun sehingga pengguna mengetahui bahwa halaman masih dapat dikulir. Selanjutnya ini saya membuat pengaturan umum untuk setiap section. Kode ini memberikan jarak antara bagian sehingga isi website tidak terlihat terlalu rapat. Saya juga mengatur ukuran judul menggunakan section title pada bagian ini agar ukuran heading selalu proporsional pada bagian ukuran layar. Kemudian pada bagian tab beta arsip, tab yang sedang dipilih akan berubah warna sehingga pengguna mengetahui bagian yang sedang aktif. Selain itu, saya menambahkan animasi menggunakan add keyframe pada bagian ini agar perpindahan antara tab
terlihat lebih halus. Kemudian untuk bagian statistiknya saya menggunakan CSS Grid. Stat Grid digunakan agar keempat kartu statistik tersusun rapi dalam satu baris. Setiap kartu memiliki desain seperti berikut. Stat Grid, saya memberikan bayangan dan sudut melengkung sehingga tampilannya lebih modern. Pada bagian pencarian saya menggunakan search box pada bagian ini, sedangkan filter kategori dibuat menggunakan class shift. Pada bagian ini selanjutnya, sedangkan filter kategori saat kategori dipilih warna berubah sehingga pengguna mengetahui filter yang sedang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya kita mengatur tampilan kartu kegiatan pada kode ini, dan kami juga menambahkan efek hover sehingga kartu akan sedikit terangkat ketika diarahkan oleh kursor. Untuk bagian kalender saya menggunakan desain timeline. Kemudian setiap kegiatan diberi titik menggunakan timeline item before, sehingga urutan kegiatan menjadi lebih mudah dibaca oleh pengguna. Selanjutnya saya membuat tampilan galeri grid. Setiap gambar dibuat memiliki ukuran yang sama menggunakan galeri item. Kemudian saya menambahkan efek zoom pada kode ini sehingga ketika gambar disentuh atau diarahkan oleh kursor, gambar akan terlihat lebih hidup. Lalu pada bagian form saya mengatur ukuran input, tombol, serta kotak informasi agar tampil lebih rapi dan mudah digunakan. Selain itu, saya juga membuat desain untuk mode push notification, pertanyaan yang sering ditanyakan, voting, dan tombol back to top, sehingga seluruh komponen website memiliki tampilan yang konsisten. Terakhir, saya menambahkan media query pada kode ini. Media query ini digunakan agar tampilan website dapat menyesuaikan ukuran layar yang lebih kecil. Misalnya, menu navigasi berubah menjadi hamburger menu, jumlah kolom pada grid berkurang, dan ukuran teks menyesuaikan layar smartphone, sehingga website tetap nyaman digunakan pada berbagai perangkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa style CSS ini berfungsi untuk mengatur seluruh tampilan website, mulai dari warna, font, layout, animasi, efek hover, hingga responsive design. Dengan adanya CSS ini, website akan menjadi lebih menarik, konsisten, dan nyaman digunakan baik pada komputer maupun smartphone. Baik, sekarang kami akan menjelaskan untuk bagian output dari website yang kami buat. Jadi di sini di bagian aplikasi dapat memprofile statistik, program, kalender, galeri, voting, pertanyaan yang sering ditanyakan, dan juga kontak. Jadi semua menu yang ada di sini itu kalau diklik akan berpindah halaman
bagian profil organisasi ini kita buat menjadi satu halaman saja, jadi pengguna tidak perlu berpindah ke halaman lain, jadi cukup diklik seperti ini. Lalu ini untuk halaman dashboard program kerja. Di sini kita bisa search, misal keywordnya kita klik, kita tulis sosial, maka yang muncul adalah program kerja dengan tema sosial. Terus di sini ada button lihat detail, ini akan munculkan deskripsi dari program kerjanya. Dan kalau mau daftar bisa klik button ini. Terus di sini ada menu kalender kegiatan dan juga halaman galeri kegiatan. Ini selanjutnya form pendaftaran. Di sini kita menggunakan drop down. Kalau diklik seperti ini ada pilihannya, ada kuotanya. Jadi kalau nanti ada yang daftar, kuotanya akan berkurang. So kita pilih kegiatannya ini, lalu kita isi nama lengkapnya. Setiap formnya itu harus diisi, karena kalau tidak diisi tidak bisa submit atau tidak bisa lanjut. Untuk nomor website kita kasih validasi harus berawal dari 08, kalau tidak 08 tidak bisa. Untuk email, validasinya adalah harus menggunakan @email_com. Sorry. Kita bisa mendapatkan jumlah peserta. Terus kalau kita memasukkan kode voucher, misal gini, maka nanti akan mendapatkan diskon. Nanti sebelum kirim pendaftaran ada rincian seperti ini. Jadi kalau sudah klik kirim pendaftaran, maka riwayatnya akan muncul di sini. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian saya akan menjelaskan pada bagian riwayat pendaftaran ini. Otomatis akan muncul riwayat jika kita sudah mendaftar. Kemudian kita juga bisa ekspor CSV dan ekspor TXT. Ini kita bisa ekspor seperti di Excel atau Notepad. Kemudian pada bagian voting kita bisa pilih kegiatan yang paling disukai atau mungkin paling tertarik. Kita di sini bisa pilih satu kali saja. Coba kita di sini pilih lomba mural tembok kelurahan. Kita klik, maka di sini akan muncul notifikasi terima kasih sudah voting. Kemudian pada bagian pertanyaan yang sering ditanyakan, kita bisa bertanya dengan pertanyaan yang sudah sesuai dengan isi ini. Contohnya kita memilih siapa saja yang boleh mengikuti kegiatan Karang Taruna. Di sini kita klik, maka akan
muncul jawaban secara otomatis dari dashboard. Maka jawabannya seluruh warga kelurahan berusia 13-40 tahun dapat mengikuti kegiatan. Nah, kemudian jika kita ingin memilih pertanyaan yang lain juga bisa, maka akan otomatis muncul jawabannya di bawahnya. Kemudian pada bagian kontak kita buat seperti berikut. Ada sekretariat, ada WhatsApp, ada email, ada media sosial dari Instagram, TikTok, YouTube, akun Karang Taruna. Saya kira cukup jelas dari penjelasan kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.